Oke para sahabat YouTube, kembali lagi bersama kami di channel Lamaholot Otodidak. Nah, pada kesempatan kali ini kami mau berbagi tutorial atau berbagi pengalaman bagaimana caranya mengatasi permasalahan yang sering terjadi di rumah kita. Nah, ini permasalahannya ketika listrik dari arus PLN mati total. Nah, ini saya mau berbagi tips ini karena di tempat saya itu sering terjadi di saat-saat musim hujan. Itu tidak aneh lagi, itu listrik PLN-nya sering mati hidup dan seterusnya, teman-teman. Jadi pada kesempatan kali ini saya mau berbagi tutorial bagaimana cara mengatasi masalah tersebut dengan menggunakan tegangan atau arus dari baterai. Nah, arus baterai itu ada banyak, teman-teman. Bisa juga menggunakan tegangan baterai dari aki motor atau aki mobil, dan jelas tegangannya bersumber dari tegangan DC, bisa 12 volt atau 24 volt. Tetapi karena di sekitar kita sering menggunakan tegangan aki menggunakan 12 volt, maka sebentar admin mau berbagi tutorial bagaimana cara mengatasi saat PLN mati total, teman-teman. Jadi di sini teman-teman bisa perhatikan, admin sudah menyiapkan satu buah bolam lampu. Ini lampu spiral ya, teman-teman. Nah, di sini kita colokkan dulu ke arus dari sumber atau tegangan dari PLN. Coba kita hidupkan dulu. Nah, teman-teman bisa perhatikan bolam lampunya berfungsi dengan baik, artinya bahwa lampu ini dalam keadaan normal saja. Nah, ketika teman-teman bisa lihat sendiri, ada saat-saat tertentu misalkan sumber tegangan dari PLN mati total, maka dengan sendirinya seperti ini, teman-teman. Maka saya yakin para sahabat YouTube pasti sangat kecewa sekali, apalagi lagi asik-asik nongkrong cerita dengan teman-teman, apalagi sambil makan, teman-teman. Itu saya yakin itu para sahabat YouTube pasti sangat marah sekali. Nah, di sini mau marah ke siapa juga tidak tahu arahnya. Nah, pada kesempatan kali ini tanpa berbasa-basi lagi, kita ke tutorialnya. Simak terus videonya. Jangan lupa buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa di like, di share, dan di subscribe biar admin lebih semangat lagi untuk membuat channel-channel berikutnya. Oke, check it out. Oke, sahabat, di sini admin sudah menyiapkan beberapa alat. Nanti akan kita gunakan atau kita merubah arus tegangan 220. Saya ulangi, arus tegangan DC, arus dari aki, menjadi arus tegangan 220. Nah, di sini yang pertama admin sudah menyiapkan satu buah alat namanya inverter. Nah, ini teman-teman bisa lihat sendiri. Nah, ini kemarin admin belinya di toko online. Teman-teman bisa beli di toko online, banyak sekali disediakan. Di sini admin punya inverter ini 2000 watt. Ini sangat besar sekali, teman-teman. Ini harganya sangat murah, kisaran 400 sampai 500.000. Setelah itu di sini juga admin menyiapkan satu buah aki. Nah, karena admin tidak mempunyai aki kecil, admin menggunakan aki mobil. Nah, ini juga aki bekas tapi masih berfungsi dengan baik. Teman-teman kalau misalkan tidak punya aki mobil, teman-teman bisa menggunakan aki motor bekas. Intinya akinya dalam keadaan masih bagus atau masih normal, sehingga sebentar kita bisa menghasilkan sebuah energi listrik tanpa tegangan arus dari PLN.
Oke, langsung saja teman-teman. Nah, ini teman-teman bisa perhatikan, kita review dulu untuk alat ini, inverter ini. Nah, di sini ada dua kutub. Yang berwarna merah ini adalah plusnya atau positif, sementara di sebelahnya yang berwarna hitam ini adalah negatif atau min. Nah, di sini di depan lagi ada tombol on off. Nah, sebentar untuk kita menghidupkan arus listriknya. Di sini juga ada colokan steker. Ini outputnya untuk menghasilkan arus listriknya sebentar. Di sini juga ada USB. Nah, ini USB ini saya juga belum pernah coba, tetapi sepertinya tegangan USB ini 5 volt teman-teman. Ini saat kita hidupkan inverter ini, kita bisa charger atau cas HP menggunakan USB ini, karena ini tegangannya sama seperti alat cas HP teman-teman di rumah, tegangannya 5 volt. Tapi intinya bukan ini teman-teman. Intinya sekarang bagaimana kita mempraktekkan bagaimana cara kita merubah arus tegangan aki ini, arus tegangan DC ini, kita rubah menjadi arus tegangan listrik teman-teman. Oke, simak terus langkah selanjutnya teman-teman. Karena kabel inverter ini sangat pendek sekali, jadi inverter ini admin simpan di atas akinya seperti ini teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa perhatikan ada berwarna merah tadi positif. Kita lihat di colokan akinya, warna merahnya ada di sebelah. Di sini warna merah positif dan di sini warna hitam berarti negatif teman-teman. Langsung saja kita colokan. Nah, ketika teman-teman colok untuk kutub positifnya pasti ada percikan, tapi tidak apa-apa teman-teman. Jangan panik, jangan kaget. Seperti ini. Seperti ini. Oke, langkah selanjutnya kita hidupkan arus dari aki ini, kita rubah menjadi arus AC. Coba kita hidupkan dulu. Nah, sudah hidup teman-teman, bisa perhatikan lampunya sudah menyala, lampu powernya sudah menyala. Kita matikan dulu. Sekarang kita praktek dengan menggunakan bohlam lampu tadi teman-teman. Di video sebelumnya kita cok. Kalau misalkan teman-teman mau membutuhkan colokan yang sangat banyak, misalnya mau mencas HP atau menghidupkan alat-alat lain, alat-alat elektronik maksudnya, teman-teman bisa menggunakan terminal dengan banyak colokan. Kita coba dulu. Sekarang kita hidupkan inverternya. Oh ya, dengan sendirinya otomatis, karena tadi saya lupa kasih mati, dengan sendirinya dia menyala teman-teman. Nah, di sini tegangan arusnya sudah 220. Coba kita hidupkan. Dengan demikian maka ini bisa mengatasi masalah ketika di rumah sahabat YouTube listrik PLN mati total atau lagi padam. Teman-teman bisa menggunakan aki-aki bekas seperti ini untuk merubah ke arus atau tegangan listrik atau PLN teman-teman. Sekarang kita kasih mati dulu. Sekarang kita ukur dulu tegangan arus AC nya ini berapa watt. Kita menggunakan avometer digital ini. Sekarang kita hidupkan inverternya dulu. Teman-teman bisa perhatikan di situ tegangan arus AC-nya 215. Kenapa 215 teman-teman?
Sebetulnya dia harus naik 220 seperti tegangan PLN, tetapi di sini admin lupa mencas akinya, sehingga kemungkinan besar akinya lagi low. Tetapi tidak mempengaruhi pada alat elektronik teman-teman. Misalnya kita menghidupkan lampu atau menghidupkan kipas angin misalkan. Ini arus atau kabel kipas anginnya teman-teman. Coba kita hidupkan. Coba kita hidupkan kipasnya teman-teman. Teman-teman bisa perhatikan. Teman-teman bisa lihat sendiri. Coba kita ulangi. Nah, itu teman-teman bisa lihat. Dengan aki bekas ini, teman-teman. Dengan aki bekas ini kita bisa mengatasi permasalahan yang sering terjadi di rumah kita di saat listrik PLN mati total teman-teman. Jadi alat-alat yang disiapkan sebenarnya sangat sederhana sekali teman-teman. Satu buah aki bekas, baik aki motor atau aki mobil. Setelah itu kita menyiapkan juga satu buah inverter. Teman-teman kalau membeli inverter di toko online, karena di sini admin memiliki inverter dengan tegangan sangat besar sekali 2000 watt, teman-teman bisa memesan inverter dengan tegangan 500 watt. Itu saya yakin itu sudah cukup sekali hanya untuk menghidupkan lampu atau alat elektronik lainnya seperti kipas angin, atau misalkan teman mau menonton TV. Tetapi saran saya teman-teman, kalau mau menggunakan arus dari aki ini, kalau untuk buat nonton TV, sebaiknya teman-teman harus memiliki aki yang besarnya seperti ini. Pada intinya bahwa akinya harus aki mobil yang besar. Kalau aki motor saya yakin hanya bisa menghidupkan lampu dan kipas seperti ini, tapi kalau TV sangat membutuhkan arus yang sangat besar sekali, sehingga teman-teman bisa mengatasi permasalahan yang sering terjadi di rumah kita teman-teman. Oke, cukup sampai di sini dulu tutorialnya. Mohon maaf kalau ada kekurangan, karena pada kesempatan ini juga admin menyadari bahwa admin juga baru pemula. Simak terus videonya. Jangan lupa buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa di like, di subscribe, dan juga di share ke teman-teman lainnya, biar kita sama-sama bisa membagi ilmu. Oke, di akhir kata, salam lama holot. Terima kasih.